Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, Allah masih memberi kita kesempatan, dan Allah masih memberi kita umur, nikmat bernafas, nikmat hidup, ya, sehingga kita masih bisa memperbaiki diri dan menambah amal, ngisi koper-koper kita untuk akhirat kelak. Baik, pagi hari ini kita berkumpul, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan pertemuan yang didoakan oleh para malaikat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Wahid Rahman. Seperti biasa, tema beliau adalah Tazkiyatun Nafs, menyambung kajian yang lalu, ya, barangkali terakhir kalau nggak salah saya tanda-tanda hati yang sehat dan bersih nomor 6 itu Ustadz, ya, yaitu dia sedih kalau lupa berzikir gitu. Baik, sama-sama Bapak Ibu sekalian kita siapkan perangkat-perangkat, ya, buku, catatan semua, hati, dan kita bersama-sama buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Di unmute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberi kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam pada ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu, ayahanda, ayah bunda, yang semoga Allah senantiasa merahmati. Sebelum bab Tazkiyatun Nafs saya teruskan. Tadi saya agak tergelitik, ada bincang-bincang soal wukuf dan Dzulhijjah. Sedikit-sedikit barangkali ini, ya, barangkali kita perlu memahami kapan kita mesti puasa, atau begini dulu deh, kita mesti pahami amalan-amalan apa saja sih yang disunnahkan ketika berada di bulan Dzulhijjah, dan apa agungnya itu bulan Dzulhijjah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashar. Itu ya. Wal fajri demi masa, wa layalin asr dan demi malam yang 10. Wa layalin asr, demi malam yang 10. Nah, itu juga kata malam, al-lail, itu juga bisa bermakna al-yawm, itu bisa bermakna juga hari. Menurut ulama, kata layal, lail, itu juga kadang digunakan dengan istilah hari. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan walayalin asr? Ini sumpah dari Allah. Wal fajr, demi masa, demi waktu fajar. Walayalin asr, dan demi malam yang 10 atau hari yang 10. Apa tafsirnya? Kata ulama, ini membicarakan 10 hari yang keren.
Yang pertama, ulama memaknai itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang memaknainya 10 awal bulan Ramadan. Ada yang memaknai 10 awal Muharram. Ada yang memaknai 10 awal Dzulhijjah. Nah, gitu. Itu tafsir para ulama. Ya. Artinya kalau dia dimulai dengan sumpah wal fajar itu berarti keren banget. Itu keren banget. Nah, pertanyaannya muncul nih. Karena ada hadis begini. Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamul ashr. Kata Nabi, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan hari ini, kata Nabi. Hari-hari ini. Apa maksudnya hari-hari ini? Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini harus dipahami. Jadi tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan hari-hari ini. Hari-hari ini tuh yakni ya ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu amal yang paling dicintai. Muncul pertanyaan, mana lebih baik dengan 10 akhir Ramadan, Ustaz? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, 10 malam terakhir Ramadan lebih baik daripada 10 malam awal Dzulhijjah. Tapi 10 hari siang Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 siang akhir Ramadan. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Saya ulangi. 10 malam akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam awal Dzulhijjah. Dan 10 siang awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari siang akhir Ramadan. Nah, gitu. Ya. Jadi kata Nabi, ini perlu diperhatikan nih, perlu dipahami. Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya, tidak ada satu amalan soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Apa hari-hari ini? Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Sampai sahabat tanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Apakah amal soleh yang di awal bulan Dzulhijjah itu masih lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah? Apa jawab Nabi? Qala walal jihad. Iya, sekalipun itu jihad di jalan Allah, masih lebih dicintai amal soleh yang dilakukan di awal 10 hari awal Dzulhijjah. Illa, kata Nabi, nah, ada illahnya nih, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bisyai'in. Kecuali, kata Rasul, orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak balik kembali dengan harta jiwanya. Artinya dia meninggal di medan perang. Baru itu lebih baik. Dia syahid. Ya. Jadi bunda-bunda sekalian, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah.
Nah, kalau gitu kita tangkap nih kesempatan. Jangan kita biarkan dia berlalu. Yuk kita gunakan. Tahun depan kita belum tentu masih dikasih. Belum tentu. Nah, ini apa namanya kesempatan terindah. Ya Allah kasih umur kita, ketemu nih dengan bulan Dzulhijjah, jangan biarkan dia berlalu. Karena kita nggak tahu tuh sampai kapan kita hidup ya, nggak tahu kita. Seperti Allah bilang di mana? Quran surat 31 ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat 31 ayat 34. Surat 31 ayat 34. Ya, betul. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, ini yang saya sampaikan. Ayo tangkap kesempatan yang Allah kasih ini. Allah pertemukan kita dengan 10 awal bulan Dzulhijjah dan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tangkap, gunakan. Kalau kata ya Mas Zuar tadi, penuhin tuh koper-kopernya. Kalau perlu jangan satu koper, berkoper-koper. Ini kesempatan. Kebetulan hari ini 1 Zulhijjah juga Ustadz ya. Bisa hari ini, bisa besok. Oh, bisa besok, iya, iya. 2 hari. Bisa hari ini, bisa besok. Kalau saya memahaminya besok tuh. Oh iya, iya. Ya, jadi apa namanya, kata Allah, karena tidak seorang pun yang tahu dengan pasti ya, apa yang akan dikerjakannya besok. Artinya kita jangankan sampai tahun depan masih ketemu atau tidak, besok saja kita tidak tahu. Dan kita pun tak tahu kapan kita akan meninggal. Makanya kenapa Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar nih ya, idza amsaita fala tantadiri shalah. Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan juga tunggu sampai sore. Ya. Khud min sehatika lima rodik. Kalau hari ini kita masih dikasih sehat, yuk gunakan kesempatan ini secara maksimal untuk masa sakit kita. Karena kalau sudah sakit tuh pengen beramalnya ada, tapi kekuatannya udah nggak ada. Makanya gunakan. Wali hayati kalimautik. Gunakan hidup ini untuk kematian kita. Ya gitu. Nanti kematiannya kita petik hasilnya, sekarang kita tanam yang banyak. Nah, menanam yang paling keren itu, yang paling dicintai ya sekarang ini. 10 awal Dzulhijjah. Kesempatan banget itu. Karena apa sih yang mau kita andalkan nanti? Koper yang isi duit? Bukan, tapi koper yang isi amal. Itu harapan terbaik kita dan itu yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah. Koper yang isi amal, bukan koper yang isi emas, isi duit, bukan. Coba buka Quran. Surat ke-48, surat 18 ayat 46. Surat ke-18 ayat 46. Wama, sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Kata Allah, innama, no. Al-malu wal banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Monggo. Surah 18 Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tuh.
Harta, yuk kita usahain mati-matian, yang kita nggak ada capeknya itu. Dan anak-anak yang kita bangga-banggain itu, kata Allah itu cuma perhiasan dunia loh. Nah, amal soleh yang terus-menerus yang kita lakukan, itu adalah, apa kata Allah? Sebaik-baik pahala di sisi Allah, dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Jadi, bukan harta yang banyak, bukan anak yang kita banggakan, tapi amal saleh. Dan kesempatan beramal saleh itu sekarang ini. Awal bulan Dzulhijjah. Ini paling dicintai. Gitu. Ya. Insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai ya, jangan sampai kita nanti nyesel kesempatan yang Allah kasih ini nggak kita gunain. Nanti nyeselnya gimana? Ya Allah, hidupin lagi deh, saya mau beramal soleh. Udah nyesel nanti di neraka gitu. Quran surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ada kesempatan yang nggak mau kita gunain. Allah pertemukan kita nih dengan awal bulan Dzulhijjah yang di dalamnya berkumpul amalan-amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah. Kita nggak mau kan nyeselnya kayak gini. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka semua berteriak di neraka. Rabbana, ya Allah, Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Kunna na'mal, kalau kau keluarkan kami akan beramal soleh ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang dulu ya Allah. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih umur panjang kepada kalian? Bukankah kami sudah kasih waktu panjang untuk beramal soleh, untuk berfikir, ya tadzakkaru man tadzakkar, untuk mikir. Kenapa hidup dulu nggak pernah mikir? Kata Allah. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Nabi udah kasih tahu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ustadz udah kasih tahu, wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah datang pemberi peringatan? Kamu nggak mikir, kata Allah. Maka Allah bilang apa? Fadzuqul adab, nih rasakan ya adab. Rasain deh. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong. Nah, kesempatan ini belum tentu terulang. Maka yuk kita gunakan. Kita berlomba-lomba menggunakan kesempatan ini. Yang bahasa Qur'annya itu berlomba-lomba keampunan Allah dan berlomba-lomba beramal soleh untuk meraih surganya. Quran surat 57 ayat 21. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. 57 ayat berapa, Cak? Ayat 21. 21. 57 21.
Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, sabiku, sabiku itu musabaqah, berlomba-lombalah. Berlomba-lomba kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Lalu kepada apa lagi? Wa jannatin, dan berlomba-lombalah kalian kepada surganya Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan kepada kemaksiatan, tapi kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, yang dicintai oleh Allah apa amalan? Ya sekarang ini, di 10 awal Dzulhijjah. Makanya yang kita lakukan apapun di awal bulan Dzulhijjah ini, sebanyak-banyaknya amal soleh. Banyak Quran dibaca. Kalau perlu 10 hari dihatamkan. Apalagi banyak sedekah. Kita ini nggak dijelasin nih para ustadz yang kayak gini. Tahunya kita pokoknya Ramadan. Kita harus khatam Quran. Ya betul, Ramadan bulan Quran. Tapi bahwa amalan yang paling dicintai siang harinya itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Karena Nabi bilang, apa tadi? Masih ingat nggak yang tadi saya sampaikan? Ya. Siang awal Zulhijjah lebih baik daripada Min siang. ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni ayyamul ashar, yaitu hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Wah, ini paling keren. Makanya khatamkan Quran. Banyak baca Quran. Apalagi sedekah. Apalagi zikir. Apalagi amal soleh yang baik apapun. Nah, yuk kita lakukan. Ini amal soleh secara umum yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Itu kan keren banget. Nah, ada amalan khusus. Ya, selain amalan umum tadi, ya, ada amalan khusus yang dicintai oleh Allah di awal bulan Dzulhijjah. Ya, sebentar ya. Tazkiyatun nafas belum dulu karena ini nanti Ini penting. ini mendesak, mendesak. Karena sebenarnya saya tadi nggak mau jelasin ini. Kok ada bincang-bincang itu tadi? Begitu berdiskusi lagi. Tanggalnya kapan tuh? Nah, itu soal khilaf lah itu. Ya, soal khilaf. Baik. Nah, apa amalan khusus di awal bulan Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama itu adalah puasa. Itu amalan khusus. Ya. Amalan khusus yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Hadisnya dari mana? Ini ada hadis dari Hunaidah bin Khalid. Dari mana Hunaidah bin Khalid dapat? Dari istri Nabi. Bahkan bukan dari istri-istrinya. Kan yang paling tahu kerjaan Nabi, kalau yang sifatnya senyap, itu adalah istri-istrinya. Nah, amalan yang senyap dilakukan Nabi itu adalah puasa. Kan Nabi nggak cerita-cerita, ini puasa nih, enggak kan? Itu yang paling tahu istrinya, karena nyiapin berbuka. Maka dikatakan begini hadisnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW, qalat berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yasumu senantiasa berpuasa tis'ah Dzulhijjah, yaitu 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wah, jadi puasanya 9 hari Nabi di awal bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5,
Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, sampai tanggal 9 Arafah. Banyak orang tahunya cuma tanggal 9 aja. Enggak. Kata istri Nabi, Rasulullah itu yasumu, senantiasa berpuasa, tis'ah Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah. 9 hari. Ya. Gak mampu Pak Ustadz. Nih gak mampu 2 hari. Yaitu tanggal 8, tanggal 9. Nih gak mampu 1 hari tok, tanggal 9 Dzulhijjah. Gak mampu juga, ya berarti ada uzur. Ya cuman rugi aja. Rugi. Kenapa? Yang sehari saja itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi, ini hadisnya dari Abi Qatadah Al-Ansari. Nabi ditanya oleh sahabat, wasu'ilan Nabi an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Arafah. Apa kata Nabi? Qala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Ternyata puasa Arafah yang sehari itu mampu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sehari toh mampu melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Hanya sehari. Tanggal 9 Dzulhijjah. Gimana 9 hari? Tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya apa? Arafah. Bagi orang yang tidak wukuf, sunnah halanya. Bagi yang wukuf, mubah. Boleh iya, boleh tidak. Nah, timbul pertanyaan. Kapan puasa tanggal 9 Dzulhijjahnya Pak Ustadz? Ini khilaf lah ya. Mungkin ayah bunda yang tadinya di rumah sakit Islam ya ikut Muhammadiyah barangkali. Yang tidak ya ikut pemerintah. Kalau saya konsisten. Konsisten dengan apa? Saya Idul Fitrinya ikut pemerintah. Maka Idul Adhanya juga ikut pemerintah. Karena ada yang bertanggung jawab di akhirat. Iya. Jadi saya tidak ikut Saudi. Kenapa tidak ikut Saudi? Karena sholatnya juga saya ikut waktu Indonesia, tidak ikut waktu Saudi. Kalau orang wukuf, kalau orang puasa Arafah itu harus bersamaan dengan wukuf. Gimana negara yang bedanya 1 hari 1 malam? Gak bisa. Maka yang paling benar itu adalah mengikuti penanggalan pemerintah setempat. Soal salah atau tidak bukan urusan kita. Pahala kita tidak berkurang. Tanggung jawabnya pemerintah nanti di akhir. Oh, udah selesai. Gampang ya. Ya, gampang. Jadi orang nggak berdebat. Gitu ya. Sekarang saya tanya, wukuf itu jam berapa? Pada zuhur. Duhur ya, jam 12. Sampai kapan? Maghrib. Maghrib. Papua dengan Saudi, ini baru Indonesia saja nih. Papua dengan Saudi itu jaraknya berapa jam? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Jakarta 4 jam. 6 jam. Berarti kalau 6 jam, Saudinya baru wukuf, Papuanya sudah maghrib. Bayangkan kalau dia puasa harus bersamaan dengan orang wukuf. Gimana ceritanya itu? Nah, Saudinya baru mulai wukuf, Papuanya sudah maghrib. Nah, kayak gitu. Makanya yang paling benar itu mengikuti tanggalan pemerintah setempat. Ya wallahu alam. Itu nantilah. Bolehlah ikut yang lain juga. Itu khilafiyah. Saya nggak berpolemik soal itu. Tapi saya hanya menjelaskan saja. Yang yakin ikut Muhammadiyah monggo kerso. Ya, baik. Jadi ayah bunda, amalan yang terbaik itu apa? Puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Neka iso
rong dino, 2 hari. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Nek gak iso, gak bisa juga ya tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah Arafah toh. Ya Arafah itu walaupun cuma sehari mampu menghapus dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah ya. Ruginya yang tidak berpuasa. Gitu kan? Nah, baik. Itu amalan pertama yang secara khusus. Yang secara khusus di bulan Dzulhijjah. Amalan kedua apa? Amalan kedua itu adalah perbanyak takbir dan dzikir. Ini amalan khusus nih. Perbanyak takbir dan dzikir di awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita tahu tuh, Idul Adha ini lebih besar daripada Idul Fitri. Ya. Yaumun adim, hari besar Idul Adha ini. Cuman orang lebih ramai Idul Fitri. Takbirnya pun lebih lama. Nah, jadi di 10 amalan khusus yaitu perbanyak takbir dan dzikir. Ya. Nah, takbiran ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya mutlaqan, ada sifatnya muqayyad. Takbiran itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya mutlaqan, ada yang sifatnya muqayyad. Ya. Apa mutlaqan itu? Ya, mutlaqan itu adalah takbiran tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya. Tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Jadi boleh kapan saja, boleh di mana saja. Ya. Selama dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Ya. Boleh terus Bunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Terus saja baca. Perbanyak takbir itu. Itu namanya mutlaqan. Kalau yang muqayyad itu adalah takbiran yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya. Nah, artinya kalau yang mutlakon tadi boleh dilakukan di pasar, di masjid, saat jalan dan seterusnya. Kalau yang sifatnya muqayyad itu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjemaah. Hadisnya mana? Nah, nih, penting nih. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, wadhkurullah, sebutlah Allah, berzikirlah, fi ayyamin ma'lumat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan, diketahui. Kapan itu? Ayyamul Ashar, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Perbanyak zikir di 10 hari awal Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang telah ditentukan. Kapan? Ayyamut tasrik, yaitu hari tasrik. 10 awal Dzulhijjah tambah 3 hari tasrik. 11, 12, 13. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dulu di zaman sahabat Ibnu Umar, Abdullah dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suki, keluar menuju pasar keduanya, fi ayyamil ashar, di 10 awal Dzulhijjah. Yukabbirani, keduanya bertakbir kenceng. Wa yukabbirun nas, dan takbirnya diikuti orang-orang.
Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu di pasar diikuti orang-orang. Jadi sepasar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bayangkan. Ya. Jadi amalan khusus yang kedua adalah perbanyak apa tadi? Takbir dan zikir. Dan zikir. Takbir itu ada dua, mutlaqan dan muqayyad. Mutlak itu yang tidak diikat oleh waktu, di mana aja, kapan aja. Kalau yang muqayyad diikat oleh waktu, yaitu sehabis salat wajib. Dan, nah ini penting nih. Takbiran yang tadi saya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bagi orang yang tidak haji, nah kita nih yang nggak haji, takbiran begitu itu sunnahnya nanti yang kenceng dan resmi itu tanggal 9 Dzulhijjah habis subuh mulainya. Bagi orang yang beribadah haji, yaumun nahar, yaitu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah ba'da zawal, yaitu setelah zuhur. Kalau yang tidak haji, tanggal 9 Dzulhijjah habis subuh. Bagi yang haji, yaitu duhur, tanggal 10-nya. Namanya yaumun nahar, hari memotong hewan. Ya, bagi yang haji itu. Kalau yang tidak haji, habis subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang amalan apa lagi yang disunahkan secara khusus? Umrah dan haji. Umrah dan haji. Itu amalan yang dilakukan secara apa? Khusus. Ya, umrah dan haji. Kan ibadah itu secara teknis, ayah bunda, dilakukannya itu ada 4 macam. Yang secara teknis ya ayah bunda ya. Kan gini, ada ibadah itu dilakukan boleh kapan saja, di mana saja. Tidak terikat pada tempat dan waktu. Boleh kapan saja, boleh di mana saja. Artinya gini, ibadah waktunya bebas, tempatnya bebas. Yang kedua, ada ibadah tempatnya bebas, tapi waktunya ditentuin. Yang ketiga, ada ibadah yang tempatnya ditentuin, waktunya bebas. Yang keempat, ada ibadah waktu dan tempatnya ditentuin. Satu, ibadah yang waktu dan tempatnya bebas kapan? Ibadah apa? Ini masih malam. Oi. Siapa? Ya. Ibadah yang waktu dan tempatnya bebas. Apa itu? Ya zikir, ya sedekah, ya maca Quran, boleh kapan saja, boleh di mana saja. Tentu jangan di tempat yang dilarang, seperti di kamar mandi. Yang kedua, ada ibadah waktunya ditentuin, tempatnya bebas. Ibadah apa ya? Sholat. Sholat itu waktunya ditentuin, tempatnya boleh di mana saja, yang penting suci. Nah sekarang ada ibadah waktunya justru yang bebas, tapi tempatnya ditentukan. Ibadah apa yuk? Umrah. Umrah itu boleh kapan saja, tapi tempatnya mesti tawafnya di Ka'bah, sa'inya Safa Marwah gitu kan. Mikotnya ya di mikot makani, di tempatnya gitu. Nah kemudian yang keempat, ada ibadah waktu dan tempatnya ditentuin. Ikut jenenge haji. Haji itu ya waktunya ditentuin, tempatnya ya ditentuin. Kapan waktunya? Ya bulan Dzulhijjah. Wukufnya ya tanggal 9 Dzulhijjah. Gitu. Ya sa'inya ya di Safa Marwah. Tawafnya ya di Ka'bah. Mabitnya tanggal 8 ya di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah. Jumrah di Mina. Jadi waktu dan tempatnya itu semua ditentuin.
Ada juga tuh orang Islam sok pinter, namanya jaringan Islam liberal. Wah, kalau orang Islam seluruh dunia hajinya di waktu yang sama, di waktu yang sama, itu berpotensi mudorot. Makanya bikin haji di waktu-waktu yang lain. Terus mulai ngawur wong. Haji di bulan yang lain. Jadi nanti wukufnya bulannya bukan bulan Dzulhijjah. Ada aja orang sok pinter tapi gak ngaji tapi semau-maunya ngomong. Orang sekarang banyak yang aneh-aneh. Ada lagi apa katanya? Umroh haji ngabisin duit aja itu. Anu apa nyokong Saudi. Padahal di Indonesia kelaparan. Siapa itu? Dulu dosen UI itu apa sih? Alia Armando apa namanya itu? Armando ya. Oh nggak ngaji ngomong agama itu loh. Ngawur. Gak ngerti orang bodoh itu orang jahil itu. Ya pinternya dia kan cuma ilmu komunikasi. Kalau agama ya tolol dia. Mohon maaf saya gak galak ya kayak gitu. Karena nyesetin orang nih. Dan orang yang gak ngaji ikut-ikutan. Dan itu dosa jariah itu. Gak boleh ngomong sembarangan dalam agama itu gak boleh. Dipikir orang yang umroh, yang haji itu gak sodako kali. Sama nama dirinya sendiri. Baik ya, itu amalan yang keberapa ya? 3. Yang ketiga. Sekarang amalan yang keempat apa? Nah, amalan yang keempat, nah ini yang sangat spesifik ya, yaitu korban. Berkurban. Nah, ini juga mulai di anu nih, di apa namanya? Di kotak-katik. Korban di kotak-katik ke mereka. Apa kotak-katik mereka? Oh, korban beli binatang, kasih aja uangnya. Kalau korban ngasih uangnya beda aja dengan sedekah apa? Kenapa ada sodako? Kenapa ada zakat? Kenapa ada kurban? Karena memang berbeda-beda. Ya itulah orang sekarang tuh berani banget ya ngomong ya. Pasti gak punya ilmu gitu. Kayak ilmu kudu sama ilmu nekat. Ya. Nah kurban ini kata Nabi ya, kata Nabi nih. Ini mohon maaf nih, kata Nabi ya. Hadisnya ini sahih. Hadisnya sahih. Kata Nabi, hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa punya kelonggaran harta untuk berkorban, ya. Namun ia tidak berkorban, kata Nabi, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholatku. Diusir sama Nabi. Orang yang punya kemampuan untuk berkorban, kelonggaran harta, ya cukup untuk berkorban dan cukup makan untuk dirinya, lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ya, begitu. Ya, siapa orang punya kemampuan harta untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Berarti diapain tuh? Diusir ya? Diusir sama Nabi. Punya kemampuan berkorban, dia pelit. Kalau kata orang Inggris, merke. Ya, tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Ya. Nah, kemudian mana perintah orang disuruh berkorban itu? Perintah Qur'annya mana? Hafal semua ya Bunda ya? Pasti hafal Ustaz. Uang itu surat favorit. Inna a'toina kal kautsar. Itu ayat kurban itu. Yang tiap duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita baca itu. Ya dalam sholat ya. Surat favorit ya Bunda ya? Sekali ganti apa Bunda? Wal asri. Amatrikul. Kul huwallahu ahad. Mohon maaf ya Bun, bercanda ya Bun. Ya. Bunda Munasir ketawa aja tuh Bun. Padahal Bunda bacanya Al-Baqarah ya Bun ya. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ini ngaji pagi-pagi ini bikin ngantuk Bun. Ya, baik, saya teruskan ya. Jadi dalam surat Al-Kautsar itu kan begini.
Inna a'toinaka. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak artinya. Tapi Al-Kautsar juga nama sebuah telaga di surga, Bun. Jadi di surga itu ada telaga namanya telaga Al-Kautsar. Yang ciduk-ciduknya terbuat dari emas. Airnya jernih, tak panas, tak dingin, tapi sejuk gitu. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan ya Allah kelak mempertemukan kita di telaga Al-Kautsar. Amin. Allah, ya. Jadi maka bersyukur kita atas nikmat yang Allah kasih. Kan Allah kasih nikmat ini banyak nggak sih, Bun? Banyak nggak ya? Enggak lah, nggak banyak ya, tapi banyak. Banyak banget nikmat. Tapi kitanya suka ingkar ya. Coba deh, buka Quran surat 14 ayat 34. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Surat 14 ayat 34, surat Ibrahim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allah memberi semua apa yang kamu minta. Bahkan yang kita nggak minta. Kata Allah, jika kamu mau menghitung nikmat yang Allah kasih, nggak bisa ngitung. Tanya dia sama Pak Dokter. Ya, oksigen yang kita hirup nih Masya Allah. Ya Pak Dokter ya. Ya Pak Dokter Kip ya. Masya Allah. Nikmatnya banyak banget ya Pak Dokter ya. Yang Allah kasih. Kerasanya itu kalau lo berbaring di rumah sakit loh Bun. Ya. Karena saya pernah sebulan di rumah sakit ya. Masya Allah betapa besarnya nikmat yang Allah kasih. Kalau dengerin adzan ya Allah orang di masjid, di musola, saya cuma di tempat tidur. Itu aja tuh yang kebayang tuh. Jadi nikmat itu terasa kalau kita lagi sakit. Banyak banget. Makanya Allah bilang, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim lagi ingkar. Kalau lagi dikasih itu suka lupa. Ya, giliran udah sakit baru ingat itu ya ya. Insya Allah ya manusia yang ngono ya. Kalau lagi dikasih ya lupa. Tapi kalau lagi dicoba baru tuh ingat semua tuh. Cari Allah. Ya gitu ya. Coba dibuka ya. Surat 41 ayat 51. Surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana fadu du'ain 'arid. Surat 41 ayat 51, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Kalau lagi dikasih nikmat banyak suka lupa. Kalau dikasih susah baru doanya panjang banget ya. Ingat Allah tuh kalau lagi susah. Jadi kayak butuh sama Allah lagi susah. Kalau lagi seneng ya lali. Lupa sama Allah. Padahal nikmat yang Allah kasih banyak banget. Nah baik. Karena itu kita disuruh bersyukur oleh Allah. Caranya gimana? Fasalli li rabbika wanhar. Maka yang pertama, sholatlah engkau karena Rabbmu. Itu wujud syukur kita kepada Allah itu. Sholat. Yang kedua, wanhar. Nah ini perintah nih. Berkurbanlah. Makanya kurban itu menjadi wajib bagi orang yang punya kemampuan. Karena itu perintah. Wanhar, berkorbanlah. Makanya Nabi bilang, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang punya kemampuan harta untuk berkorban, lalu dia tak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Nabi.
Nah, jadi kita diajarkan untuk berkurban. Itu dalil perintah kurban. Kalau sejarahnya kemana sejarahnya? Kalau sejarah kurban itu ada dalam Quran surat 37 ayat 100 sampai 106. Jadi sejarah kurban itu surat 37 ayat 100 sampai 106. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim. Monggo ya. Surat 37 ya, mulai dari 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. 104. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. 105. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ini sejarahnya nih ya. Ceritanya tuh begini. Nggak perlu saya jelasin ya. Saya cerita aja boleh ya. Kalau diterusin dibaca lagi panjang. Jadi ceritanya tuh gini. Nabi Ibrahim tuh usianya sudah hampir 80 tahun. Tapi nggak dikaruniai anak. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak keturunan yang termasuk anak yang saleh. Makanya kalau orang tuh biasanya kalau udah nggak dikasih keturunan lama, mintanya cuma minta keturunan, jangan minta yang soleh. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Ayat keduanya itu, ayat 101-nya, maka kata Allah, kami berikan berita gembira dengan datangnya seorang anak yang apa? Penyabar, halim. Siapa itu? Ismail. Lahir dari mana? Siti Hajar. Nanti kemudian Siti Sarah juga punya anak namanya Ishak. Yang cikal bakalnya Yakub, Ayub, Su'aib, Harun sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti dari Ismail itu lahir sampai ke bawah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi dari satu bapak yaitu Ibrahim. Nah, itulah Ismail lahir. Nih, gini ceritanya ya. Kan sudah 80 tahun gak dikasih anak. Kemudian dikasih anak sama Allah, Ismail. Nah, Allah perintahkan lagi ternyata. Tuh Ismail disuruh pisahin tuh. Dari dirinya. Tuh cobanya gede banget. Gak dikasih anak lama, dikasih suruh dipisahin. Maka dibawa kemana? Dibawa ke daerah namanya Bekkah. Bekkah itu sebuah lembah. Antara pegunungan Paran. Pegunungan Paran itu antara Jabal Gubis dan Jabal Nur. Ya, yaitu Bekkah, sebuah lembah. Nah, sekarang disebut Makkah. Itu awalnya Bekkah.
Nah, ditaruh di sana itu. Dipisahin dari Babilonia, dibawa ke mana? Ke Mekah. Itu dipisah. Nah, terus Nabi Ibrahim balik lagi ke Babilonia. Udah lama nggak punya anak, giran punya anak, dipisahin. Nggak cukup tuh di situ tuh ujiannya. Lihat ayat 102-nya. Falamma balagha ma'ahu sa'yah. Ketika Ismail sudah mulai tumbuh menjadi anak yang bisa diajak berusaha, kira-kira usia remaja lah ya. Disuruh potong. Lama nggak punya anak dipisahin, anaknya udah gak gedean, disuruh potong. Ujian siapa itu? Nabi Ibrahim. Kita nggak disuruh motong anak, beli kambing aja susahnya minta ampun. Coba bayangkan itu. Ya. Disuruh potong, tapi kerennya apa? Apakah karena perintah Allah Nabi Ibrahim gini, Ismail sini gue potong? Enggak, lihat dalilnya itu. Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, ya bunayya fandur madza tara. Wahai anakku, gimana pendapatmu? Masya Allah. Makanya saya nggak setuju tuh kalau ada ustadz bilang, anak itu nggak boleh diberi pilihan. Gimana? Ini Nabi Ibrahim nawarin Nabi Ismail. Gimana pendapatmu? Kalau kata orang Jawa itu anak itu mesti diwongke. Dimintai pendapat, diorangin. Jangan didogma terus. Ada ustadz yang bilang tuh apa itu ustadz, anak tuh nggak boleh diberi pilihan. Ya kalau pilihannya jelek ya jangan. Kalau dua-duanya baik diberi pilihan. Kayak anak saya sekarang nih, lulus SMP dari pesantren, SMA-nya mau pindah. Ya pilih pesantrennya yang mana, kasih pilihan. Ini mau sekolah dia. Yang penting ini pesantrennya 1, 2, 3, 4. Nah pilihlah. Gitu. Nabi Ibrahim gitu. Nah, tapi Nabi Ismail apa bilang? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah, maka engkau akan mendapati aku anak yang sabar. Bayangkan itu pun. Ismail itu kan dibawa ke Babilonia. Di situ dengan siapa? Dengan ibunya saja, Siti Hajar. Tempatnya tandus gersang. Artinya apa? Ibu itu sekolahan pertama. Yang kedua adalah bahwa finansial, uang, tidak kemudian menjadi penghalang untuk menciptakan generasi handal seperti Ismail. Tuh, itulah ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolahan pertama buat anaknya. Dan keterbatasan finansial tidak kemudian mengurungkan dan menghambat untuk melahirkan generasi handal seperti Ismail. Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berpasrah diri itu, ya, udah berpasrah diri. Wadadainahu ayya Ibrahim, dipanggil oleh Allah. Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau sudah telah membenarkan mimpimu. Kau benar-benar melaksanakan perintah Allah. Walaupun taruhanmu adalah engkau yang paling sayangi. Kau tunggu-tunggu kelahirannya. Datang kusuruh potong. Tapi kau lakukan. Oh, makanya Bu, kalau kita mau ngasih itu yang paling kita suka. Wa ma tunfiqu min apa? Aduh ya Allah. Artinya begini. Engkau tidak akan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kalian mau memberikan sesuatu yang kalian cintai. Apa yang tidak dilakukan Nabi Ibrahim? Anak yang ditunggu-tunggu, dicintai, suruh potong. Masya Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh ini balasan buat orang-orang baik. Ya, lalu Allah bilang ini sungguh adalah ujian yang nyata bagimu wahai Ibrahim. Kau sanggup apa enggak gitu. Lalu kemudian wa fadainahu bidibhin adim. Lalu ditebuslah oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Jadi korban itu yang gede gitu. Tapi jangan dipahami kayak cerita ya. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, datang malaikat terbang bawa kambing. Cerita dari mana itu? Lalu Nabi Ismail dipotong, syurut, tiba-tiba jadi kambing. Ini cerita dari mana lagi? Quran nggak ngomong gitu. Kita ini dalam agamanya katanya dan katanya sih. Ya udah nggak disembelih, diganti dengan sembelihan yang besar, diganti kambing, kibas. Nah itu sejarahnya.
Baik, kembali ya. Jadi korban itu yang gede. Makanya Nabi pernah bilang gimana ya? Kata Nabi, qama fina Rasulullah SAW. Satu waktu kata sahabat Jabir, Rasulullah itu berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, tiba-tiba Rasulullah bersabda, arba'un la tajusu fid dhahaya, kata Nabi. Ada 4 sebab binatang tidak boleh kau korbankan. Baik itu kambing, gibas, onta, atau sapi. Kenapa? Yang pertama, al-arja'u al-awra'u al-bayyinu awaruha. Yang buta, butanya jelas. Yang kedua, wal arja'u bayyinu dhal'uha. Yang pincang, pincangnya jelas. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit, sakitnya jelas. Wal kabiratu allati la tunki. Yang sudah tua, kurus, tak bersumsum lagi. Udah tua, kurus, tak bersumsum. Nah, boleh dikorbankan. Tuh, kata Rasul. Jadi kalau kurban berarti yang the best. Makanya Rasul mengatakan apa? La tadbahu illa musinnah. Jangan kau potong sebagai korban kecuali musinnah. Musinnah itu kambing yang usianya 2 tahun jalan ketiga. Kenapa? Itu ilmu perkambingan golden age itu. Ilmu perkambingan. Itu masa keren itu. Bukan batibul. Ya. Jadi 2-3 tahun. Wa in ta'assar alaikum, kata Nabi, kalau kau sulit dapat yang seusia itu, maka al-jada'a minad do'an. Boleh usia 3 tahun jalan keempat. Gitu. Nah, itu korban yang disunnahkan. Nah, sekarang ini saya banyak mendengar itu. Ini menyesatkan menurut saya kalau kurban hadisnya nggak dibaca utuh. Semuanya nggak dibaca gitu ya. Ya korban itu cukup 1 kambing sekeluarga. Itu aja yang diomongin. Akhirnya orang nggak ada yang mau korban sapi. Ya udah cukup 1 kambing sekeluarga. Hadisnya sahih. Tapi nggak itu doang hadisnya. Mesti dibaca lengkap. Jadi sekarang tuh kita ngajarin orang pelit. Yang dulu orang berkorban 1 rumah 3, 2. Sekarang cukup 1 aja. Hadisnya sahih. Iye. Nih, tak bacakan ya hadisnya ya. Jadi yang korbannya 1 itu hadisnya dari Aisyah. Ya. Bunyinya gini. Kata Aisyah, amara bikabsin akrona yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Jadi kata Aisyah, aku disuruh Rasul untuk ambil kambing yang warna hitam. Di mulutnya hitam, di matanya hitam, sampai kakinya semua hitam. Nah inilah kemudian menjelaskan inspirasi korban itu kalau kambing warnanya hitam lah gitu ya. Kemudian lalu aku antar kambing itu ke Rasul, tiba-tiba Rasul menyuruh aku untuk ambil pisau dan menyuruh aku untuk mengasahnya dengan batu. Lalu kuberikan. Nah, ketika Rasul memotong, Rasul berdoa begini, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad. Wa min ali Muhammad, dari keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Hadisnya sahih. Betul, 1 kambing untuk sekeluarga. Dan namanya nggak usah ganti-ganti setiap tahun. Udah cukup kepala keluarganya aja. Itu sekeluarga sudah dapat. Ya. Tapi hadisnya nggak itu saja. Ada hadis yang lain. Nih, hadis ini juga sahih. Apa itu? Kana Rasulullah sallallahu kana yudhi bikabsyain amlahain akranain. Adalah Rasulullah pernah berkorban 2 ekor kambing. Dua-duanya bertanduk, dua-duanya besar. Sendiri 2 ekor kambing. Tuh. Nah, hadis ini nggak pernah dibaca nih. Akhirnya orang cukup 1 aja sekeluarga. Repot. Padahal Rasulullah pernah berkorban 2 ekor kambing, dua-duanya besar, dua-duanya bertanduk. Bahkan Nabi pernah korban berapa? 100 onta. Yang 60 dipotong sendiri oleh Nabi, selebihnya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. 100 onta. Kalau 1 onta kali 70 juta berapa itu?
kali 100. Masya Allah. 7M. Masya Allah. Kita korban beli sapi 100 juta udah dipamerin di seluruh TV. Kan repot terus. Nabi 100 onta. Ya. Nah, untuk untuk sapi patungan itu juga ada dalilnya. Jadi jangan kemudian didistorsi seolah-olah hanya kambing. Ya. Wong kata sahabat Jabir, ini kata sahabat Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Saya pernah berkorban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah. Al-baqaru an sab'atin. 1 ekor sapi patungan 7 orang. Wa anil budna, dan 1 ekor onta patungan 7 orang. Nggak ada masalah. 1 sapi patungan 7 orang. 1 onta patungan 7 orang. Yang nggak boleh itu 1 kambing patungan 7 orang. Itu nggak boleh. Karena ada dulu di sekolah-sekolah ya. Di sekolah itu kan ada patungan kambing terus korban itu. Itu bukan korban. Itu kalau kata orang Inggris makan basamo. Namanya makan gadang. Ya, itu namanya belajar berkorban, bukan korban gitu. Ya. Nah, Mana yang lebih afdal tuh Ustaz, sepertujuh itu atau 1 kambing? sama afdolnya. Sama. Ini gara-gara itu orang akhirnya kambing semua, nggak ada sapinya. Iya, afdol semua. Jangan dipilah-pilah lah. Itu yang maksud saya, nggak setuju saya. Baca dulu utuh, baru di-share ke ke TikTok. Sekarang, aduh, saya nggak ngerti itu. Yang muncul di TikTok itu 1 untuk sekeluarga, itu saja. Akhirnya orang nggak korban yang Nah, ini persoalan. Baik, ternyata sudah jam Ya, 4. baik, sempat. Mohon maaf nih kelewatannya. Nggak apa-apa. Asik Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya baca dulu satu nih dari chat. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita berpuasa sunnah di 9 hari Zulhijjah itu sementara kita masih punya puasa Ramadan hutang, Ustadz? Sekarang saya tanya, utang Ramadan itu kan wajib tuh. Dahulukanlah yang wajib. Dahulukan yang wajib. Itu kaidah umum. Walaupun ada hadis, pernah satu ketika Aisyah puasa di bulan Syawal. Tanggal 2 puasa. Ditanya, Aisyah, emang kau tak punya utang Ramadan? Punya. Kenapa kau puasa Syawal? Kata beliau, Syawal diikat oleh waktunya, sedangkan puasa qadha ada pada waktu yang lainnya. Nah, berdasarkan dalil itu jadi boleh. Ya. Tapi diazamkan, nanti setelah puasa ini saya mau bayar qadha. Gitu. Diazamkan. Nah, itu yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini ada Pak Sri Nirdaresen dari Lombok, Pak Sri Bintoro. Silakan Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ingin mendapatkan penjelasan tadi agak cepat sehingga saya kurang bisa menangkap tentang takbiran orang yang tidak sedang berhaji dan takbiran orang yang sedang berhaji, itu tentang waktunya dan apa kaifiatnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus terang aja agak tergelitik dengan pernyataan Bapak tadi, kok sekarang itu banyak ulama-ulama yang lebih mudah berfatwa dan fatwanya itu kadang-kadang lebih menyesatkan seperti kata Bapak tadi, Ade Armando, yang berhajiannya buang-buang devisa, mengkayakan orang Saudi. Juga pernyataan dari Pak Farid Masdar Maksudi yang mengatakan bahwa Arafah itu untuk wukuf itu tidak hanya pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi pada bila-bila masa sepanjang musim haji, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah.
Ini mohon penjelasan karena ini banyak sekali ungkapan-ungkapan semacam itu, makin lama kok makin menjadi-jadi sampai ada mazhab Bung Karno dan seterusnya itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya, secara personal kita bertakbir itu yang tidak diumumkan besar di masjid itu dari tanggal 1. Takbir sendiri ya. Kalau Sendiri. takbir yang secara umum itu dibaca bagi orang yang haji itu tanggal 10 setelah zuhur. Bagi yang tidak haji tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh. Nah, itu takbir secara umum. Nah, kemudian soal tadi itu, ulama itu sendiri ada 2. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Ulama akhirat itu ulama yang akhirat betul. Ulama su itu ulama yang jelek. Tapi kalau kita melihat Quran, tidak disebut ulama orang yang tidak takut sama Allah. Orang yang sembarangan mengatakan tidak mencontoh kepada perbuatan Nabi itu bukan ulama. Karena dia nggak takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, maka dia hanya ingin mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya juga mau bilang, kayak Pak Ade Armando itu kan bukan ulama. Ya. Pak Masudi itu juga bukan ulama, ya. Baca kitabnya ngawur. Banyak kelirunya. Kita sendiri yang dari kuliahnya di Timur Tengah itu, kalau dengerin dia baca kitab itu, ngawur banyak salahnya ya. Kok orang dia ulama gitu loh. Membaca kitab aja salah-salah, nyebut ulama itu. Masalahnya di Indonesia itu paling gampang jadi ustadz. Jadi ulama gampang, jadi ustadz gampang. Pokoknya pakai peci aja. Apa pakai kokoan, disebut ulama. Itu permasalahannya. Makanya dulu saya agak setuju tuh. Ketika ulama itu mesti disertifikasi. Cuman masalahnya siapa yang mau mensertifikasi? Itu masalah. Mohon maaf lahir batin ya. Itu lagi kira ya. Ini tanda-tanda akhir zamannya. Orang sudah mulai ngawur. Wong Nabi jelas wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah. Kok sepanjang masa boleh wukuf itu gimana ceritanya? Wong hadisnya anu saja. Arafah itu menjadi tempat makbul itu hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Selain tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah itu tempat biasa. Makanya kenapa ketika kita umroh, kita nggak disuruh berdoa di Arafah. Kenapa? Karena itu jadi tempat biasa. Kalau selain tanggal 9 Dzulhijjah, oh ini suruh wukuf. Nanti lama-lama wukufnya tanggal 17 Agustus loh ya. Merdeka. Mohon maaf saya canda lo ya. Lahir batin ya. Baik Ustadz, ada di chat lagi, ini Pak Suparman sudah dijawab tadi, afdal sepertujuh atau 1 ekor kambing ya. Kemudian dari Pak Mas Hadari, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada warga yang non-Muslim berniat untuk ikut kurban? Bolehkah panitia kurban menerimanya? Ya, boleh terima ya, kan dia bukan korban itu makan bersama aja, hadiah. Saya dulu malah pernah itu menteri apa namanya itu tenaga kerja, namanya Yakob Nuwawe ya, masih ingat ya? Saya dulu punya kantor saya itu di Pasar Minggu berdampingan dengan beliau. Tiba-tiba beliau kasih hadiah. Mau saya boleh nggak potong sapi? Boleh Pak, yang penting uangnya halal ya Pak ya. Tapi bukan korban Pak. Terus apa hadiah? Kalau mau jadi korban, Bapak masuk Islam dulu. Saya bilang, wah Pak Ustadz mau bercanda aja katanya. Begitu sama saya. Saya kan tukang canda Pak. Saya kalau ngomong itu ya cuek-cuek aja. Gini loh Pak. Bapak kasih hadiah gak apa-apa. Yang penting uangnya halal loh Pak. Halal ya Pak Ustadz, gaji saya. Gitu. Oke. Nah kalau mau jadi korban Pak, bisa. Caranya gimana Pak Ustadz? Masuk Islam dulu. Wah Pak Ustadz mau bercanda. Begitu. Iya. Hadiah enggak apa-apa ya. Hadiah enggak apa-apa. Yang penting halal. Uangnya halal. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan langsung dibuka mic. Ada yang raise hand tuh. Ada yang raise hand. Burita. Pak Zen, ya, silakan Pak Zen ya. Terima kasih Pak Master. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti biasanya kan pasti ada beda antara hisab dan ru'yat antara kita dan pemerintah. Saya tadinya pagi tadi saya sama dengan Pak Mas tanggal ini tanggal 1. Tapi setelah dengar Ustadz ikut pemerintah tanggal 1-nya besok,
Tanggal 9-nya itu kapan? Terima kasih Ustaz. Ayah, jangan diusik keyakinannya dengan kedatangan Ustadz ini. Kalau ayah yakin itu ya sudah, jangan diusik keyakinannya. Ayah yakin, ayah ikut Ormas Muhammadiyah yang buat nopo-nopo. Tapi kalau saya ya ikut pemerintah setempat. Nah, nanti kapan wukufnya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal berapa jadi? Ya tanggal 9 Dzulhijjah Bunda wukufnya. Kan orang yang wukuf cuma di Makkah. Ya sudah wukuf Makkah tanggal 9 Dzulhijjah. Enggak, kita puasa wukufnya itu puasa apa? Arafah. Arafahnya itu jadi tanggal Itu 9. puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah menurut perhitungan pemerintah setempat. Oh, jadi 28 jadi. Tanggal 28 ya saya. Tanggal 28. Saya nggak bilang begitu, Bu. Belum ada. Jadi puasanya tanggal 28 kita. Iyalah, pokoknya yang yakin sama Muhammadiyah melu lah. Yang yakin sama pemerintah ya melu. Tapi kaidahnya begitu. Nih, tak kasih tahu. Saya boleh bacakan hadis enggak? Satu hadis. Ini enggak mempengaruhi. Nek terpengaruhi wallahu a'lam bishawab. Jadi ceritanya Ibnu Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Tara'an nasu al-hilalah, ya Rasulullah. Orang-orang udah lihat bulan. Ini ra'aitu, aku juga udah lihat ya Rasul." Sudah apa? Aku sudah lihat bulan. Kita sudah lihat. Wa amaran nas bisyami. Kata Nabi kalau begitu perintahkan orang-orang berpuasa. Sekarang orang-orang udah lihat bulan, Ibnu Umar lihat bulan, tapi orang-orang dan Ibnu Umar tidak menentukan sendiri. Tetap tanya sama Rasulullah. Siapa Rasulullah waktu itu? Pemimpin. Bayangkan kalau penentuan puasa Idul Fitri udah boleh dilakukan seluruh ormas, repot urusan. Banyak betul ormas ini. Ormas itu ada di Jakarta, belum tentu ada di Papua. Nah, kalau pemerintah setempat, makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan penentuan-penentuan seperti itu berlaku wilayatul hukum, satu wilayah negara. Kalau bagian dari negara sudah nampak, maka satu negara itu jadi berpuasa. Itu. Dulu di Madinah, Syam itu sudah bagian dari Madinah. Ketika Madinah belum nampak, tapi Syam sudah nampak, maka Madinah ikut puasa. Wallah, jangan terpengaruh ya. Baik, cukup Pazen sebetulnya udah mantap nih, tapi masih banyak lagi. Mantap tapi ragu kan. Ada mantap yang lain lagi? Ragu. Belen itu. Mantap ragu. Iya, jadi tanggal 1-nya 2, tanggal 9-nya 2 gitu. Insya Allah. Ambil salah satu, Pak Zen. Terima kasih. Baik, Ustadz, ini ada lagi di chat dari Ramli di Medan, Ya? dari Medan. Kalau kita sudah menyerahkan uang kepada panitia untuk beli kurban ya, kemudian uang tersebut sama panitia dipakai juga untuk membayar tukang jegal gitu, gimana tuh Ustadz? Nah, ini akadnya harus jelas nih. Akad ketika orang menyerahkan uang itu, misalnya 3.200.000, bilang 3 jutanya beli korban, 200-nya untuk yang merawat dan upah yang menyembelih. Nah, gitu ya. Karena kalau nggak dirawat, nggak ditungguin, hilang ya. Ya mesti ada ongkos ya kan? Mesti ada ongkos ya gitu loh. Jadi jangan ada orang, nih saya kasih korban, terus uang rawat, uang motong. Namanya panitia ngerti. Ya wes jadi panitia sendiri aja. Nanti digituin ya. Dan namanya panitia itu capek, ngerawat, ngebersihin kotoran nanti ya macam-macam dan itu butuh uang. Nah, maka orang tuh kalau korban disertakan dengan uang pemeliharaan, uang perawatan dan uang pemotongan. Nah, yang tidak boleh itu begini. Ini hadisnya sahih ini. Kata sahabat Ali, amaroni Rasulullah SAW, saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW an akuma ala butni, untuk ngurusi korban-korban beliau. Jadi artinya Ali disuruh jadi panitia. Nah setelah itu perintah Rasul apa? An uqassima luhumaha. Saya diperintahkan untuk mendistribusikan seluruh dagingnya.
ya, wa juludaha, dan seluruh kulit-kulitnya. Makanya kulit nggak boleh dijual. Tadi dijual buat kas musola lagi, nggak boleh, haram itu. Wa jilalaha, dan seluruh tungkainya, kaki-kakinya, alal masakin, kepada orang miskin. Wala uti fi jizaratiha syai'an min fi juzaratiha syai'an min, dan tidak boleh memberikan upah kepada pemotong dari bagian daging. Jadi daging itu tidak boleh dijadikan upah. Itu yang nggak boleh. Misalnya kepalanya upah yang motong, nggak boleh. Ya, tapi kalau diberi uang itu nggak ada masalah. Gitu ya. Ya, jelas ya? Yes. Alhamdulillah. Sudah jam 6 ya? Satu lagi boleh Bu ya, Ustadz? Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngasih uang ke panitia ini kan ditentukan satu kambing sekian gitu. Terus kita ngasih gitu aja nggak tanpa ada akad bahwa itu dengan ongkos, cuma ngasih uang itu untuk korban gitu aja, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Karena ketika Bunda ngasih segitu, Bunda tahunya belikan kambing semua itu. Nah, jadi Kita panitia tahu kalau kita tahu kalau itu dengan biaya-biaya, tapi nggak kita akadkan gitu loh. nggak boleh, harus diakad, Bun. Namanya muamalah itu harus ada akadnya. Semua muamalah harus ada akadnya. Nggak boleh muamalah tanpa akad. Begitu ya, Bun ya. Terima kasih. Ya disebutin aja Bu, atau ngasihnya gitu ya Ustadz. Ini sebagian untuk ongkos Ya. gitu ya. Atau kalau enggak gini, saya serahkan ke panitia, silakan beli kambingnya sekaligus perawatannya. Gitu. Ya. Jadi harus diakadkan begitu ya. Ya, apapun harus diakadkan. Kayak kita mau menikah kan harus ada akadnya, nggak bisa telepati, saling percaya. Nggak jadi nikah tuh, Bud. Ya. Pak Ustadz, ini terakhir di chat Ustadz. Pertanyaan, apakah sah kurbannya uang dikasih sama bosnya non muslim gitu, kamu ini uang untuk korban, silakan kamu korban. Sekarang saya tanya deh, kita kan kerja nih, kerja juga bos kita banyak yang Cina, nggak muslim, lalu kita berkorban, itu kan uangnya juga dari bos juga. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Udah hak kita ya Ustaz. Kan hasil kerja kita itu. Iya. Lalu kemudian kita dikasih hadiah. Ya dikasih hadiah berarti uang kita. Nah, saya juga lagi keren ya. Ini cerita nih ya. Saya tiba-tiba ada orang bilang sama saya cuma, Pak Ustadz, saya kirim uang Pak Ustadz buat beli sapi. Oh gitu Bu. Buat korban siapa? Enggak, saya kasih hadiah buat Pak Ustadz. Waduh. Saya bilang, Alhamdulillah tuh. Saya harusnya keluar uang buat beli korban, dikasih hadiah. Boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Nah, itu ya, wallahu a'lam. Ya cukup ya. Baik, alhamdulillah, masalah luar biasa, banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Selamat beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kita usahakan maksimal seperti yang diterangkan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan maksimal karena supaya kita tidak menyesal kata ini di akhirat kelak ya. Kok hidupkan aku lagi, aku mau ibadah di 10 Zulhijjah. Tapi sekarang waktunya sudah ada, kita usahakan maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Mas Terima Wah. kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu pekan depan.